Yang lebih saya takutin ya, itu mau untuk mengurangi populasi dunia. Yang saya takutin manusia jadi zombie. Gunung meletus atau gempa bumi di sini ada kartu S offshore ya. Jadi akan ada beberapa gunung meletus sih, lebih dari satu gunung. Saya merasakan gerakan tanah, gempa, gunung meletus itu pada Indonesia Timur. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Paparan radioaktif Cikande, Provinsi Banten masih menjadi perbincangan serius. Dampak yang ditimbulkan juga masih penuh misteri, sehingga kasus ini pantas untuk ditelusuri. Tapi memang, di sisa tahun 2025 ini, masih banyak peristiwa besar yang akan terjadi, termasuk munculnya virus-virus penyakit yang berbahaya. Radioaktif Cikande barangkali bisa menjadi hulu picu munculnya berbagai wabah penyakit yang menakutkan. Lantas, apa yang harus dilakukan? Benarkah selain virus yang mewabah, bencana alam masih memberi ancaman di sisa tahun ini? Akankah gempa megatrust juga terjadi dalam 2 bulan ke depan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tiga bulan menuju tutup tahun memang waktu yang genting. Sebab biasanya di sisa tahun selalu terjadi peristiwa besar yang menakutkan. Beri gambaran jelas tentang wabah penyakit yang bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan serius. Virus baru ini berasal dari wabah corona yang melanda beberapa tahun lalu, bermutasi menjadi virus yang tak kalah mematikan. Walaupun tidak sampai menjadi pandemi, tapi wilayah sebarannya sangat luas hingga berskala nasional. Namun ada yang mau gila lagi yang lebih keluar virus, itu yang saya takutin. Yang lebih saya takutin ya, itu mau untuk mengurangi populasi dunia. Yang saya takutin manusia jadi zombie. Itu yang saya takutin. Bukan takabur, bukan masalah kayak apa tuh yang kemarin kita vaksin apa nah itu COVID atau apa gitu kan. Ada yang lebih serem dari itu. Dan itu nggak berhubungan dengan pernapasan batuk atau apa, enggak. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, manusia menjadi zombie untuk populasi dunia. Lebih ke otak ya, nyerangnya ke otak. Tadi saya bilang untuk populasi dunia karena udah terlalu berlebihan. Walaupun tanda-tandanya sangat kecil, tapi virus baru ini tidak boleh dianggap ringan. Tetap berbahaya, terutama bagi kalangan tertentu yang memang rentang terkena penyakit. Lewat sinyal yang muncul dari kartu tarot, Albert melihat akan ada korban jiwa dari kasus ini. Memang tidak separah COVID-19, tapi masyarakat dan pemerintah tidak boleh lengah. Terutama menjaga para lansia dan anak-anak yang rentan terserang wabah penyakit. Di sini ada kartu Five of Cups. Jadi di sini ada korban jiwa tapi nggak banyak sih. Mungkin lebih ke orang-orang yang tua yang antibodinya tuh udah nggak ada, udah nggak sefit kita lah, orang-orang normal atau lagi dewasa pada umumnya yang udah tua atau mungkin anak bayi seperti itu. Jadi rentan usianya tuh yang paling muda dan yang paling tua. Di sini ada kartu 2 mouse ya, ada 2 tikus. Jadi di sini aku lihat
virus ini tuh akan berlangsung terus sih. Mungkin tahun ini, akhir tahun depan akan bermutasi terus-menerus, berubah. Ngikutin iklim dan musim juga sepertinya. Tanda-tanda munculnya virus baru semakin jelas setelah meledak kasus paparan radioaktif di kawasan Cikande, Banten. Walaupun sifatnya lokal, tapi kasus ini tidak boleh dibiarkan karena bisa menjadi indikasi munculnya berbagai penyakit. Seperti diketahui, paparan radioaktif bisa sangat berbahaya dengan berbagai macam penyakit sebagai dampak radiasinya. Di sini aku lihat kalau untuk kasus yang radioaktif nuklir di Banten itu, di sini ada kartu Queen of Swords ya. Jadi kalau yang itu sih aku lihat bencananya lebih ke molok ya, muatan lokal, bukan yang akan menyebar sampai Jakarta, sampai Jabotabek dan lain sebagainya sih. Jadi cukup di Banten aja radiasinya. Lantas seberapa besar dampak atau akibat dari paparan radioaktif ini? Mungkinkah bisa sangat membahayakan kehidupan manusia? Ada kartu justice ya, jadi aku lihat sih virus atau paparan dari nuklir ini, radioaktif ini nggak akan terpapar atau bermutasi menjadi zombie atau lebih serem lagi atau penyakit lebih heboh lagi sih. Cukup di daerah setempat mungkin ya rambut rontok, kulit luka bakar, melepuh dan lain sebagainya. Di sini aku lihat kalau asal radioaktif paparan nuklir ini dari mana sih, aku lihat ada oknum ya, atau entah pabrik atau perusahaan yang membuang sisa limbah secara sembarangan dan kemudian menjadi paparan nuklir yang berbahaya sih. Virus dan wabah penyakit menjadi ancaman serius di sisa tahun 2025 ini. Meski bisa tidak berbahaya, tapi bagi orang-orang yang sudah tua atau anak-anak, virus ini mematikan. Lantas, bagaimana gambaran bencana menjelang tutup tahun ini? Mengapa gempa bumi harus menjadi perhatian serius? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Seperti prediksi kartu tarot yang dibaca Albert, dalam pandangan mata batin Feni akan ada virus yang berbahaya. Masalahnya, ditengarai virus ini seperti sengaja diciptakan. Bukan semata penyakit, tapi memang diciptakan untuk mengurangi populasi manusia. Tanda-tandanya sudah semakin jelas oleh sebab jumlah populasi yang berlebih sehingga perlu dilakukan penyaringan. Oke, kalau masalah udang ya terkena radiasi ini, mungkin akan mendapat jadi ada penyakit baru bagi mereka yang mengkonsumsi, yang sempat makan udang ini, kan seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat luas sih enggak, tapi mungkin akan ada efek bagi orang yang sempat mengkonsumsi udang ini, yang terpapar ini. Satu, setelah itu di daerah lingkungan di situ pasti mungkin akan ada efek ya, efek yang ada penyakit baru. Tapi ini bukan dari kasusnya udang terkena radiasi ya, tapi ini adalah memang sekarang lagi ada virus yang seperti flu. Flu-nya tuh yang sangat berbeda ya. Jadi batuknya itu lama sembuhnya, ada yang sampai 1 bulan. Setelah itu dia setiap malam itu dia akan keluar keringat dingin. Nah, itu jawaban saya sih memang ada virus baru ya, tapi tidak akan terdampak seperti zaman corona. Di sini ada kartu Four of Cups sama kartu Big House ya. Jadi sini aku lihatnya tuh ada virus baru lagi, tapi mungkin mutasi dari virus yang kemarin. Misalnya contoh kemarin COVID-nya COVID jenis A, sekarang jadi A+, atau mungkin bisa berubah jadi B yang gejalanya lebih parah, terus nanti akibat yang ditimbulkannya juga lebih parah. Ini ada kartu Seven of Swords. Jadi di sini aku lihatnya mungkin virus ini
bisa menyebar secara nasional. Tapi aku lihat nggak jadi pandemi sih, nggak jadi pandemi nasional. Mungkin epidemi ya, kayak di satu wilayah tertentu. Karena aku lihat di sini pemerintah sama pejabat-pejabatnya udah pintar. Jadi kayak misalnya, udah mulai timbul nih, contoh lah kayak keracunan anak-anak kayak gitu. Langsung melakukan mitigasi kayak, mungkin yang terinfeksi langsung dikarantina, atau mungkin yang datang dari luar negeri kayak kemarin langsung di lockdown, nggak boleh keluar seminggu. Sementara itu, alam semesta juga memberi respon yang negatif di sisa perjalanan menuju akhir tahun ini. Energi yang tidak baik membuat banyak terjadi bencana menakutkan. Salah satu yang akan segera terjadi adalah gempa bumi. Besaran getarannya juga tidak terduga sama sekali. Feni memberi kisi-kisi, wilayah yang akan sangat terdampak adalah bagian timur Indonesia. Sebab gempa memang berpusat di wilayah timur. Saya merasakan gerakan tanah, gempa, gunung meletus, itu pada Indonesia Timur. Saya sudah pernah bilang berapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu, bahwa akan ada gunung meletus itu daerah timur Indonesia Timur, pergerakan tanah, gempa, karena dunia sedang memposisikan letak dunia yang baru, geografis yang baru. Jadi banyak pergeseran bentuk dari geografis tersebut. Geseran-geseran itu, nah itu yang terjadi banyaknya adalah di daerah timur. Gempa besar, lebih ke arah tsunami, itu lebih leluasa di daerah sana dan di daerah Sulawesi, Sumatera Barat. Saya paling ngeri, paling takut lihat daerah Sulawesi dan Sumatera Barat. Kasihan, sedih aja ngeliatnya. Banyak air mata karena memang sering terjadi bencana di sana untuk depannya. Gempa besar yang menggempur wilayah-wilayah timur Indonesia tidak datang sendirian karena akan diiringi oleh bencana lain di mana naiknya gelombang laut ke daratan. Fenomena tsunami ini memang tidak terlalu berbahaya karena daya gempurnya sangat lemah. Walaupun tetap harus waspada, tsunami yang tidak besar itu tetap memberi ancaman serius. Apalagi gempanya juga beriringan, susul-menyusul dengan kekuatan yang berbeda-beda. Jadi ya saya selalu bilang ya, sebenarnya akan ada tsunami yang besar itu akan terjadi. Tapi Tuhan itu baik karena tahu kita belum siap untuk itu semua. Namun namanya suatu qadarullah, takdir Allah itu akan terus berjalan. Ya itu akhirnya dipersempit sama Allah, dikecilin. Harusnya besar, jadi dipecah-pecah. Intinya semua merasakan cobaan ujian itu, tapi nggak sedahsyat yang tergulung besar itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Tapi yang paling sering terjadi gempa karena memang tadi saya bilang letak geografis itu sedang membentuk kembali posisinya. Nah, itu yang sedang diperbaiki, yang sedang posisinya sedang diubah itu di daerah Indonesia Timur. Menjalani sisa tahun 2025 ini memang tidak ada pilihan kecuali berhati-hati. Tidak hanya bencana yang terus memberi ancaman karena kehidupan juga sedang sangat susah. Bersamaan dengan itu, isu-isu panas di seputar dunia politik juga memicu terjadinya suasana tidak nyaman. Belum lagi tingkat kejahatan yang terus naik, hingga kasus-kasus penghilangan nyawa manusia dianggap sebagai peristiwa biasa. Jadi lebih hati-hati untuk ke depan karena pembunuhan itu udah menjadi hal biasa. Persaingan bisnis sih lebih tepatnya. Ada penculikan nanti, ada terjadi penculikan, nah itu lebih ke dunia bisnis dan politik. Tapi benarkah bencana-bencana besar masih mungkin terjadi? Akankah gempa megatrust juga muncul di sisa tahun ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Gempa besar yang berulang juga menjadi sorotan, sebab sejumlah kartu tarot yang dibaca banyak memberi sinyal bermunculannya gempa-gempa dahsyat. Tidak hanya gempa yang berbahaya, tapi juga erupsi gunung api. Sejumlah gunung berapi yang sangat aktif akan beraksi, memberi reaksi terjadinya gempuran gempa yang mengguncang perut bumi. Ancaman yang tak kalah serius juga datang dari cuaca ekstrim yang membawa hujan lebat hingga angin putih beliung. Sudah banyak yang menjadi korban pohon tumbang akibat hujan yang disertai angin kencang. Ya, aku lihat sama bencana alam sih yang muncul. Mungkin akan ada gempa bumi, gunung meletus seperti itu. Gunung meletus atau gempa bumi di sini ada kartu Ace of Swords ya. Jadi akan ada beberapa gunung meletus sih, lebih dari satu gunung, misalnya Gunung Rinjani dan Gunung Semeru. Teman-teman ganjil, di sini ada kartu Six of Cups ya. Jadi di sisa akhir tahun ini akan ada tangisan dan duka sih. Cuman aku lihat nggak banyak lah. Mungkin ya ibu kehilangan anaknya atau anak kehilangan ibunya karena kena longsor atau gempa bumi atau reruntuhan. Beberapa wilayah yang akan merasakan dampak paling parah dari gempa besar adalah Jawa Barat, terutama di beberapa pesisir selatan. Gempa besar yang disusul tsunami bisa mengancam masyarakat di pantai yang sangat dekat dengan batas laut. Meski tsunaminya tidak akan menjangkau jarak yang jauh, tapi efek gempa bisa dirasakan hingga ke ibu kota. Teman-teman, ada kartu Page of Cups. Jadi di sini aku lihat lebih ke yang gampang kena sih wilayah pesisir pantai sih, dekat-dekat laut. Kayak misalnya pulau-pulau kecil atau pulau Denpasar dan lain sebagainya sih. Sukabumi, Jawa Barat yang banyak-banyak wilayah. Untuk ke perkotaan kayak pusat ibu kota, aku lihat di sini nggak terlalu berdampak. Mungkin gempanya berasa tapi tsunami-nya tuh nggak nyampe masuk ke ibu kota. Ya, aku lihat ada gelombang air tinggi kurang lebih 3 meter. Aku lihat nggak ada tsunami Aceh yang terulang lagi sih. Perhatian Albert juga tertuju pada gempa besar yang sejak awal tahun sangat ditakuti akan terjadi. Gempa megatrust yang dampaknya luar biasa menyengsarakan. Kemungkinan terjadi di sisa tahun ini sangat besar. Kartu tarot yang terbuka memberi petunjuk bahwa megatrust bisa saja datang di bulan ini, bulan depan, atau menjelang tutup tahun. Kekuatan gempanya juga jauh lebih besar dari yang sering terjadi. Di sini kartu Black Snake ya teman-teman ganjil. Jadi untuk kasus megatrust dalam waktu dekat sih aku lihat ada. Cuman kalau aku lihat yang misalnya diramalkannya akan sekitar 9 megaskala Richter. Aku lihat di sini mungkin kurang lebih 7-8 sih. Nggak sebesar jumbo lah, maksudnya nggak jumbo gempanya. Tapi lumayan memakan korban dan ada bangunan reruntuhan sih. Sisa tahun 2025 memang tidak terlalu lama, hanya kurang dari 3 bulan. Tapi di 3 bulan menuju tutup tahun, masih banyak bencana dan peristiwa-peristiwa besar yang mengejutkan. Semogalah di tengah gempuran bencana dan kemurkaan alam, semua tetap selamat. Mudah-mudahan Tuhan juga selalu memberi perlindungan sehingga tidak menjadi korban bencana alam. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.